Semoga semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ribut 7 Perez. Di sini juga kita kedatangan salah satu ustadz, yaitu Ustadz Zaki Mirza yang ada terus dari sebelum Jupe turun kondisinya. Ustadz Zaki Mirza berapa kali juga dateng ngaji, Ustadz ya, ngaji, nemenin Jupe juga, nemenin cerita juga, sampai Ustadz Zaki Mirza menemani almarhumah sampai jasadnya dikebumikan di tempat peristirahatan terakhir. Kalau Ustadz sendiri, apa sih Ustadz yang nggak pernah akan bisa lupa dari sosoknya Jupe sampai ya Ustadz kan dekat juga pasti sama almarhumah. Jadi ceritanya 2 tahun yang lalu tuh 1 bulan full ada sinetron lah tentang Ramadan di salah satu TV swasta. Jadi kita tiap hari tuh ketemu. Sama Jupe. Nah, dari jam 10 terus kadang sampai ketemu jam 10 malam lagi. Awal-awal sih masih ya namanya baru kenal lah ya. Tapi lama-lama dia suka yang kalau kita buka puasa tuh ngedeprok, ada gorengan segala macem. Dia nggak sungkan tiba-tiba yang, "Tat, lu bawa apaan sih?" gitu. Ada mau makan nih, "Ma, ayo ngedeprok bareng" gitu. Terus jadi saya juga, wah ini asik nih, nggak ada jaga jarak apalah. Yang akhirnya dia sendiri nggak sungkan cerita, nanya-nanya tentang zakat, terus sedekah, tentang puasa, tentang agama. Terus setelah itu syuting pesantren selesai, kita beberapa kali ketemu lagi tuh, sering. Yang akhirnya satu hal yang memang unik dari Jupe, dia kalau ketemu sama saya ini karena udah sering ngobrol, tiba-tiba dia yang, Ustadz gue nih gitu. Gimana Ustadz, sehat? Baik? Baik. Bahkan apa ya, dia sering bilang, Ustadz kalau ada tasbih dong gitu yang bagus-bagus gitu. Terus dia sering nanya, tuh kalau di Ka'bah tuh wangi apa sih gitu. Ya kebetulan waktu itu saya pas umroh sama Neng Gotik waktu itu bareng. Terus ketemu Imam Masjidil Haram, pas ketemu. Kita nunggu sampai 2 hari, pas ketemu dikasih tasbih sama parfum. Pas pulang kira-kira 2 minggu, saya tuh cerita sama Gotik. Saya bilang, Neng, saya udah 2 malam nih ngimpi. Jadi Jupe itu kayak ada di jembatan, terus di seberangnya ada orang nggak jelas ya, pakai baju panjang gitu, putih, terus manggil-manggil. Tapi Jupe cuma yang nengok, terus melengos lagi gitu. Coba aja, apaan ya? Kita bingung nih. Iya. Nah nggak lama, berapa malam setelah itu, saya ngimpi lagi tuh. Karena udah pernah ketemu Imam Masjidil Haram, akhirnya di mimpi tuh kayak dia bilang, tuh kasih dia gitu. Saya ngeliat Jupe di situ. Akhirnya pas saya tengokin yang pertama, saya bawa itu tasbih, saya bawa parfum, jadi kayak dioles gitu. Saya bilang, Mak ini dioles aja kalau mau sholat atau siapapun lagi sholat di rumah sakit, oles saya di sejadah. Karena wanginya persis dengan yang Mak mau nih, wangi Ka'bah. Terus tasbihnya saya kasih. Ya dari situ, pas itu tuh dia bilang, Ustadz, gue pengen deh ada anak asuh katanya gitu. Pengen bikin masjid. Terus dia nanya, gue tuh diampunin gak ya dosa-dosa gue katanya gitu. Gue kan sering nyakitin orang, sering ngeselin orang, kayak banyak dosa banget. Terus saya bilang, dengan Mak nanya begini aja berarti udah ada niat buat tobat lah ya. Buat minta maaf, buat minta ampun. Aduh, kayaknya udah deket banget kata dia gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah mamanya ngomong, ini saat bentar lagi pulang. Terus Jupe nyambut lah. Kata Jupe, ntar kalau gue pulang saat anterin ya. Oh iya Mak, tenang aja, ntar kalau sehat saya mampir ke rumah gitu. Dulu Olga lu yang nganterin kan katanya gitu. Saya langsung mikir, ini nganterin kemana nih? Iya. Kalau udah Olga kan berarti tanda kutip lah pulangnya. Saya kasih motivasi lagi, udah Mak semangat, pokoknya harus sehat. Itu udah ada tasbih, ada parfum, harus lebih semangat. Nah kemarin tuh nyelawat sebenarnya saya cuma mau nengok sebentar.
karena maghribnya ada tausiah puasa lah, buka puasa. Tapi pas saya sampai, terus lihat mukanya senyum gitu kan, saya langsung inget janji saya itu yang satu, yang kalau dia pulang saya mau nganterin gitu. Itu saya berat, sampai saya bilang, aduh gue kemana nih ya? Gue ke acara apa di sini, sampai ada 10 menit lah. Tiba-tiba Mas Eko nyamperin, Ustadz bantuin kita ntar gitu. Salat jenazah, pimpin doa, sekalian kuburin. Ah ya udahlah, bismillah deh. Akhirnya alhamdulillah. Sampai ngelihat terakhir sebelum saya tempel, apa ya? Saya jadi ingat dulu Olga, terus jadi ingat saya orang itu kalau ada yang meninggal tuh suka kesempatan buat naruh jenazah di kuburan tuh jangan sampai orang. Karena ketika saya naruh itu, saya cuma mikir, ya Allah, ini sekarang gue bawa orang gitu ya. Bukain kain kafan orang, Jupe apalagi kemarin sampai ngeluarin air mata. Saya lap gitu kan, sebelum saya tempelin ke tanah. Saya cuma mikir, ya Allah, suatu saat gue yang di sini. Dan gak tahu siapa yang nanti yang ngazanin, siapa yang nempelin. Hati saya bilang, Mak, terserah orang mau bilang apa deh, Mak dulu gimana, Mak apalah segala macam. Tapi saya yakin dengan 4 bulan Jupe dikasih sakit, itulah cara Allah ngundang Jupe sebelum Allah panggil selamanya gitu loh. Allah tuh punya banyak cara banget buat kita lebih dekat sama Allah. Mungkin selama ini kita lupa urusan dunia terlalu banyak, nyari uang terlalu getol, sampai kita lupa sampai kita punya penyakit lupa pulang ke zat yang paling abadi, yaitu Allah. Ya Allah, pas saya tempelin itu wajahnya ke tanah, itu masih netes gitu Air matanya. Saya cuma mikir, apa ini karena tadi dimandiin terus memang belum keluar semua gitu ya. Terus apa emang karena air infus terus baru keluar. Tapi saya cuma mikir, dia seneng, dia bahagia. Karena selama ini dia berbulan-bulan tuh nahan sakit gitu ya. Dilepas susah, tapi dirasain juga nggak kuat. Itu kan paling nggak enak perasaan kayak gitu. Yang ketika itu lepas, itu seneng banget. Kayak orang ngelahirin kan begitu ya. Berat, taruhannya hidup sama mati. Tapi ketika udah ngelahirin dia nangis, tapi nangisnya nangis bahagia. Saya cuma mikir kayak gitu, saya bilang, saya sendiri belum tentu lebih baik di saat saya nanti balik sama Allah. Jadi saya nggak pernah nilai orang dari casing lah ya. Kita semua sama. Di mata Allah kita semua sama. Yang ngebedain cuman ketakwaan, kebaikan, amal soleh. Pelajaran buat kita semua lah. Supaya nanti di saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik gitu. Orang baik nggak pernah ketuker kok. Orang baik nggak pernah salah Allah ngasih yang terbaik buat orang baik. Jadi jangan kapok, jangan bosen, jangan takut, jangan ngeri jadi orang baik. Terus aja berbuat baik. Sampai Allah ambil kita juga dalam keadaan yang baik. Gitu. Terima kasih Ustadz. Emang 2 sahabat kita ditemanin sampai tempat peristirahatan terakhir, almarhum Olga dan almarhumah Julia Perez oleh Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz, pasti Allah juga balas semua kebaikan Pak Ustadz. Dengan doa-doanya Pak Ustadz mengantarkan mereka kembali ke zat abadi. Dan pastinya sampai detik ini juga bukan hanya keluarga kita semua, keluarga besar Dahsyat dan RCTI masih merasakan kehilangan yang mendalam atas kepergian almarhumah Yulia Rahmawati Julia Perez. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau apabila sahabat kita almarhumah Julia Perez selama masa hidupnya pernah melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf.